Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Widya Suara dimanapun Anda berada? Pada kesempatan ini, izinkanlah saya Fahri Zalmi, Widya Suara Ahli Muda BKPP Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, untuk menyampaikan sebuah proposal penelitian yang berjudul Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan Latsar CPNS Kabupaten Bengkalis tahun 2019. Adapun yang menjadi latar belakang dari penelitian yang insya Allah akan saya lakukan, yakni berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan. Ditemukan beberapa aspek yang menjadi kelemahan atau masalah dalam pelaksanaan pelatihan latsar yang diselenggarakan oleh BKPP Kabupaten Bengkalis. Yang pertama, belum efektifnya program penyelenggaraan pelatihan latsar yang dilihat dari persiapan administrasi dan persiapan akademis. Yang kedua, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelatihan latsar masih kurang memadai. Yang ketiga, masih banyak ditemukan peserta latsar yang kurang disiplin. Dan yang keempat, kurangnya pelibatan widya suara dalam evaluasi program pelaksanaan pelatihan latsar di BKPP Bengkalis oleh penyelenggara pelatihan. Inilah yang menjadi dasar sehingga penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian. Kemudian dari permasalahan-permasalahan yang telah tulis sampaikan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah cara untuk meningkatkan efektivitas program penyelenggaraan pelatihan latsar di BKPP Kabupaten Bengkalis? Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, penelitian ini tentu berpijak dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti yang terdahulu. Di sini saya hanya mengambil dua penelitian. Yang pertama dilakukan oleh Agustina tahun 2017 yang berjudul Efektivitas Program Penyelenggaraan Diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian beliau menyatakan bahwa penyelenggaraan diklat teknis pengelolaan aset atau barang daerah Provinsi Jawa Tengah berjalan lancar dan efektif. Sementara itu, penelitian yang kedua dilakukan oleh Israwati pada tahun 2019 tentang efektivitas pelaksanaan diklat prajabatan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamasa. Hasil analisis dijelaskan bahwa pelaksanaan diklat prajabatan ternyata belum efektif. Ada beberapa lagi penelitian yang relevan yang penulis kutip. Inti perbedaan penelitian-penelitian yang telah lalu dengan yang penelitian yang insya Allah akan penulis laksanakan adalah pada programnya. Bagaimana program penyelenggaraan diklat ini efektif atau tidak. Sementara di penelitian-penelitian yang lalu itu lebih ditekankan kepada efektivitas penyelenggaraan, faktor-faktor penyebab tidak efektif, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat penelitian ini, pertama kita lihat dari manfaat teoritis, diharapkan berfungsi sebagai wahana menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang kediklatan. Kemudian manfaat praktisnya adalah sebagai bahan masukan bagi pimpinan dan pejabat BKPP Kabupaten Bengkalis yang berkompeten di bidang kediklatan PNS agar lebih mengefektifkan pelayanan akademik diklat latsar sehingga lebih memantapkan peran lembaga kediklatan secara tepat. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pada kajian teoritis. Karena variabel dari penelitian ini adalah
efektivitas. Maka tentu efektivitas ini yang tulis tekankan di dalam tinjauan teoritis. Salah satu pengertian atau pendapat ahli yang penulis kutip yakni pendapat Raffianto tahun 2014 yang mengatakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya Bapak Ibu sekalian, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam hal waktu, biaya, maupun mutunya, maka itulah yang dikatakan dengan efektif. Kemudian lanjutkan dengan metodologi penelitian. Diawali dengan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis kinerja. Adapun metode yang saya gunakan dalam pengumpulan data diantaranya adalah dokumentasi, observasi, wawancara, serta penyebaran angket. Kemudian instrumen penelitian tentu kita harus menyiapkan pedoman review dokumen, pedoman observasi, pedoman wawancara, dan kuesioner. Sementara untuk teknik pengolahan data tentu penulis harus mempersiapkan instrumennya, mempersiapkan sumber data, mempersiapkan operator instrumen, serta melaksanakan proses pengumpulan data. Yang terakhir, setelah data dikumpulkan, instrumen dibuat, bagaimana teknis analisis datanya atau teknik analisis data. Dari data yang telah ditemukan dan berbagai informasi dari informan, peneliti mengelompokkan menurut indikator kegiatan yang terdiri dari indikator input, indikator proses, indikator output, dan indikator outcome. Pertama kita lihat dari indikator input. Pelayanan akademis penyelenggaraan diklat dasar dengan teknik membandingkan antara rencana kinerja standar input dengan realisasi yang terdiri dari pertama sumber daya manusia meliputi peserta, widya suara, dan panitia penyelenggara. Sarana prasarana meliputi kurikulum, silabus, bahan ajar, metode, media, kelas, ruang belajar, dan sarana olahraga. Sementara dana meliputi biaya tatap muka, bimbingan, diskusi, dan seminar, konsumsi, transportasi, dan uang saku. Kemudian indikator proses pelayanan akademik meliputi persiapan, bagaimana pemanggilan peserta, pendaftaran kembali, pengasramaan, pengarahan program, proses pembelajaran, evaluasi proses belajar mengajar, penyerahan hasil evaluasi, serta penyerahan sertifikat. Sementara itu, untuk indikator output pelayanan akademik adalah jumlah peserta yang terlatih, nilai akhir peserta, kepuasan peserta, serta nilai penyelenggara. Dan terakhir, indikator outcome pelayanan akademik adalah sikap dan perilaku serta cara kerja alumni selaku pemangku jabatan di aparatur pelayanan publik. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, peneliti mendeskripsikan outcome dengan membandingkan antara harapan dengan kenyataan, khususnya dalam perilaku kerja setelah diklat dasar. Dari hasil selanjutnya, peneliti mencari dan menentukan gap penyelenggaraan. Yang berangkat dari gap tersebut, peneliti mengurai sebab-sebab timbulnya gap. Kemudian setelah itu, peneliti mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BKPP Kabupaten Bengkalis. Kemudian peneliti mengajukan saran atau rekomendasi optimalisasi penyelenggaraan diklat dasar di masa-masa yang akan datang. Mungkin Bapak Ibu sekalian, para widyaswara yang kami hormati, demikian sekelumit proposal penelitian yang saya ajukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberi sumbangsih saran guna perbaikan proposal yang saya buat. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.